Di video ini kita akan membahas tentang stok 1, laporan, status IRAP di bagian lainnya. Laporan ini adalah salah satu laporan yang sering digunakan di mana Anda dapat mengelola saldo AR, account receivable atau piutang, dan AP, account payable atau hutang dari tiap pelanggan atau vendor. Dan di laporan ini, Anda dapat memilih tanggal dasar, dan berdasarkan tanggal yang dipilih, Anda dapat memilih tipe antara piutang, yaitu saldo akun piutang, atau hutang, yaitu saldo akun hutang. Atau, jika Anda memiliki penjualan dan pembelian dengan sebuah perusahaan, Anda dapat memilih tipe piutang dan hutang untuk melihat kedua data. Setelah Anda memilih tipe dan tanggal dasar, jika Anda memiliki pelanggan atau PIC yang ingin Anda cari, Anda dapat menekan kaca pembesar untuk mencari data tersebut. Atau Anda dapat melihat seluruh data dengan tidak memasukkan pencarian apapun dan klik cari. Kemudian program akan menampilkan hasil pencarian dan status piutang yang ditampilkan akan berdasarkan seluruh perusahaan. Dan jika Anda ingin mencari dan melihat status piutang bukan berdasarkan seluruh perusahaan, melainkan berdasarkan gudang atau proyek tertentu, Anda dapat memilih kriteria di pilihan pengaturan fungsi, tab stok barang, di bagian manajemen piutang atau hutang, klik pada cari standar. Dan pilih antara standar pelanggan atau vendor, atau menurut lokasi proyek departemen, lalu klik simpan. Setelah Anda mengubah pengaturan, jika Anda refresh menu, dan ke template pencarian lagi, Anda dapat melihat kondisi pencarian baru, seperti departemen, lokasi, dan proyek telah ditambahkan. Dan jika Anda klik cari, status piutang akan ditampilkan. Di layar, Anda dapat melihat jumlah tagihan, jumlah pratagihan, dan total. Ketika Anda memasukkan penjualan baru di modul stok, jumlah akan masuk ke dalam kolom jumlah pratagihan terlebih dahulu. Dan jika Anda membuat faktur akuntansi dari jumlah tersebut, jumlahnya akan masuk ke dalam jumlah tagihan. Dan kolom total akan menampilkan jumlah dari tagihan dan total pratagihan yang digabungkan. Jadi, jumlah tagihan adalah tagihan berdasarkan dari data modul akuntansi, dan jumlah pratagihan adalah jumlah penjualan yang belum dibuat fakturnya di modul akuntansi. Dan dengan menekan jumlah dari pratagihan, Anda dapat secara langsung terhubung ke layar tagihan kolektif, di mana Anda dapat membuat faktur dari jumlah tersebut. Dan jika Anda klik pada jumlah tagihan, akan langsung terhubung ke buku besar 2, di mana Anda dapat memeriksa detailnya. Juga, di layar status IRAP, Anda dapat menyortir data yang tampil ke dalam urutan meningkat atau menurun dengan menekan pada tiap judul kolom. Dan dengan menekan kode atau nama pelanggan, Anda dapat melihat buku pelanggan atau pemasok 1 untuk pelanggan tersebut. Di laporan ini, Anda dapat melihat riwayat transaksi dengan pelanggan tersebut dengan lebih rinci. Anda juga dapat mencari data lainnya dengan menekan cari di kanan atas. Misalnya mencari dalam rentang tanggal lainnya, atau menggunakan kondisi pencarian lainnya, lalu klik cari untuk melihat data penjualan dan penerimaan. Kembali ke laporan status IRAP, kali ini kita akan mencari berdasarkan kedua tipe piutang atau hutang. Seperti yang Anda lihat di sini, baik piutang maupun hutang akan ditampilkan.
Dan kolom jumlah selisih di pojok kanan akan menampilkan jumlah penghitungan dari jumlah piutang dikurangi dengan jumlah hutang. Karena itu, jika jumlah positif yang ditampilkan, artinya Anda perlu menerima uang dari pelanggan atau vendor. Dan jika jumlah minus yang tampil, maka Anda perlu membayar jumlah tersebut ke pelanggan vendor. Berikutnya, kita akan melihat opsi tambahkan ke pelanggan utama di template pencarian. Kolom ini memungkinkan Anda untuk mengatur relasi antara pelanggan sehingga Anda dapat memasukkan dan melihat data berdasarkan pelanggan yang diatur sebagai pelanggan utama. Fitur ini berguna terutama untuk bisnis franchise atau industri konstruksi yang butuh mengelola bisnis berdasarkan tiap cabang, toko, atau tiap situs konstruksi. Pengaturan hubungan pelanggan memungkinkan Anda untuk melihat piutang dengan menjumlahkan piutang dari beberapa pelanggan ke satu pelanggan. Untuk menggunakan fitur ini, Anda dapat ke menu pengaturan pelanggan atau vendor, dan klik pada tombol pengaturan hubungan di bagian bawah. Dan klik tombol baru. Anda dapat memasukkan pelanggan utama dan kemudian memasukkan pelanggan terhubung di bagian bawah. Dan di bagian atas Anda dapat mengatur pengaturan default dari hubungan tersebut, seperti kriteria dari faktur stok penjualan dan kriteria untuk melihat akun piutang. Lalu, setelah Anda selesai mengatur relasi hubungan di antara pelanggan, di laporan status IRAP, ketika mencari berdasarkan piutang, Anda dapat mengatur apakah melihat data berdasarkan pelanggan utama atau berdasarkan tiap pelanggan individual. Dan terakhir, jika Anda klik pilihan di kanan atas, Anda dapat menemukan fungsi update saldo untuk pratagihan piutang dan update saldo untuk pratagihan hutang. Anda dapat menggunakan tombol ini jika Anda baru memasukkan, mengubah, atau menghapus data yang lebih awal sebelum dari bulan sekarang. Anda dapat menggunakan tombol ini jika Anda baru memasukkan, mengubah, atau menghapus data yang lebih awal atau sebelum dari bulan sekarang. Jika akan melakukan tindakan tersebut, Anda butuh menjalankan perhitungan ulang pada program dengan menekan tombol ini untuk mendapatkan data yang akurat. Dan sebelum menggunakan tombol ini, Anda dapat ke menu laporan akuntansi dan menjalankan perbarui saldo stok untuk akunting di pojok kanan atas dan kembali ke menu status IRAP dan menggunakan tombol ini agar program dapat menyelesaikan perhitungan ulang dan menampilkan saldo piutang hutang yang akurat di saat ini.